Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ben Erdinda, mahasiswi PGSDD tahun 2021. Di sini saya akan mengerjakan proyek di mata kuliah Teknologi Informasi dan Teknologi dengan dosen pengampu Bapak Hairul Usman, SSI MPD. Di sini saya membuat bahan ajar mengenai materi globalisasi. Baiklah, pertama-tama, globalisasi adalah kata yang diserap dari frasa global yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut Kamus KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Menurut Selo Somarjan, globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Hubungan tersebut disebabkan oleh penemuan baru seperti alat elektronik dan internet. Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia lainnya sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Apa sih karakteristik dari globalisasi? Yang pertama, adanya perbedaan memaknai ruang dan waktu. Kedua, perekonomian antar negara sangat bergantung. 3. Pertukaran informasi menjadi lebih cepat. 4. Timbulnya masalah bersama secara global. 5. Terjadinya pertukaran budaya. 6. Proses komunikasi menjadi lebih mudah. 7. Keterbukaan di segala aspek. Baiklah, kita masuk ke contoh globalisasi. Yang pertama, ada globalisasi sosial budaya. Kebudayaan asing lebih mudah masuk dan diterima di dalam negeri. Yang kedua, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Dan yang ketiga, pergeseran gaya hidup masyarakat menjadi lebih maju dan modern. Lalu ada globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, contohnya membeli barang dengan menggunakan kartu kredit, melakukan jual beli secara daring melalui e-commerce. Dan yang ketiga, membayar barang yang dibeli dengan aplikasi dompet digital. Lalu globalisasi di bidang pendidikan. Yang pertama contohnya ada pertukaran pelajar, kemudahan mengakses internet untuk menunjang kegiatan belajar, dan belajar dan mengajar berbasis teknologi. Lalu globalisasi di bidang politik. Yang pertama contohnya memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama secara internasional. Yang kedua, partisipasi aktif dalam dunia politik internasional untuk mencapai perdamaian dunia. Apa sih dampak globalisasi? Globalisasi mempengaruhi sektor-sektor dalam kehidupan seperti pada bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, serta sektor lainnya. Tapi, globalisasi memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama yang akan kita bahas adalah dampak positif dari globalisasi. Yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Misalnya, cara hidup, pola pikir, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju masuk ke bangsa kita. Lalu yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu ditandai dengan kehidupan sosial ekonomi yang lebih produktif, efektif, dan efisien. Selain itu juga ada kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Lalu yang ketiga, kehidupan menjadi lebih baik. Kehidupan dapat menjadi lebih baik dengan globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya turis dan pariwisata menjadi berkembang, juga membantu memperluas pasar produk dalam negeri. Juga pertanda positif karena produksi dalam negeri dapat bersaing di pasar internasional. Lalu apa aja nih dampak negatif dari globalisasi? Yang pertama, lunturnya nilai budaya asing, yaitu menggerusnya nilai-nilai budaya asli seperti lunturnya gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan sosial lainnya yang melunturkan nilai budaya asli kita. Lalu juga ada cara berpakaian bangsa barat yang masuk ke dalam budaya bangsa dan ditiru oleh masyarakat. Lalu yang kedua, perubahan gaya hidup, yaitu individualistis, mementingkan diri sendiri, pragmatis, melakukan kegiatan yang menguntungkan saja. Lalu yang ketiga, materialistis, yaitu mengukur suatu sikap dengan materi. Lalu dampak negatif globalisasi lainnya adalah terjadi eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Dengan adanya globalisasi, pastinya banyak industri yang dibangun. Pembangunan industri dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak dan
dari mulai alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam, hingga pencemaran air dan udara. Lalu, gimana ya cara kita menghadapi globalisasi ini? Cara yang paling penting untuk menghadapi era globalisasi ini adalah dengan mengatur cara berpikir agar tetap kritis dalam menerima berbagai informasi dari media massa, sehingga tidak menghilangkan nilai, budaya, adat istiadat yang kita miliki. Mempelajari budaya asing juga menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan dan dipelajari. Namun, harus tetap disaring untuk mencegah hilang atau pudarnya budaya lokal yang kita miliki. Upaya untuk menghadapi globalisasi dapat dicontohkan dengan tetap mencintai produk dalam negeri, mengembangkan usaha mikro, juga meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam, dan lain sebagainya. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai globalisasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.